Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abil qasimil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa ahfaz wa ayyidna nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur tiang pelunggum tipak desida Allah yang selalu memberikan taufik hidayah inayahnya sehingga tiang pelunggum sami mau menghadiri pengajian niki. Apabila dengan malas, apabila dengan beriman tinggalan pengajian sebagai salah satu ciri tanda dengan beriman nika, kharaja minad dunya bi ghairi iman. Mara bahasa kasar, ciri tanda dengan nika gen mati sesat. Na'udzubillah. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Supuk zaman, supuk masa, supuk waktu umatku sabda pesan nasihat desida Nabi, yafirruna minal ulama. Gan jauhan diri ne lekan pengajian. Lamun tuah jauh lekan pengajian, otomatis orang ni jauh dengan masjid, jauh dengan Al-Quran, jauh dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh dengan fatwa-fatwanya para ulama, para aulia Allah, jauh dengan mengingat Allah, jauh dengan ibadah, dan akan dekat kepada hal yang bernuansa berbau maksiat. Lamun wah jauh lekan ulama, lamun wah jauh lekan pengajian. Apabila pelonggoh-pelonggoh makin jauh lekan pengajian, ngumbe angkun tegawe perintah Allah. Bagaimana pelonggoh bisa membedakan mana yang sah, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram? Berakibat fatal. Makanya deside Nabi sampun berpesan, berwasiat kepada tiang pelonggoh sami sebagai umatnya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Gan jauhan diri ne lekan masjid, gan jauhan diri ne lekan pengajian, gan jauhan diri ne pendengaran ne lekan firman Allah maupun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika nika yang terjadi, Allah akan mengingatkannya. Allah gan azab ia pertama, kharaja minad dunya bi ghairi iman. Ganan belit dunia dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedikit tidak kalau pelonggoh-pelonggoh hadir di pengajian, ada barokahnya, ada manfaatnya. Sedikit tidak kalau pelonggoh hadir di pengajian, pelonggoh sudah menjadikan diri lekan dunia jari ahli surga sampai akhir. Sedikit tidak kalau pelonggoh hadir di pengajian, tahu caranya pelonggoh minta ampun, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit tidaknya jika pelonggoh hadir di pengajian maka pelonggoh ikut serta menjaga menyebarkan agama Allah, menjaga menyebarkan sunnah-sunnah ajaran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pelunggum hadir di pengajian,
pelungguh mendekat dengan para alim ulama, para aulia, para tuan guru. Kehadiran pelungguh nike namanya suhbatus sholihin. Patuh, rapat, cinta, kangen kepada pewaris atau penerus perjuangan Allah, perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering tiang sampaikan kepada pelungguh-pelungguh, anjing ashabul kahfi tamu surga nabi sebabnya satu, sai sebaban hanyalah dia suhbatus sholihin, ngiring kepada orang soleh. Anjing ashabul kahfi tidak pernah solat, tidak pernah bertaubat, tidak pernah berjamaah, tidak pernah puasa, zakat, haji dan umrah, tidak pernah. Di nuharan tegal Quran, mana dia pernah pegang tasbih? Sila, wah teboya beberes kadu kecopong, wah teboya beberes pungguk sejadah, tidak pernah bapak ibu. Tapi dia masuk surga, menjadi ahli surga. Nabi sebabnya sebaban sai suhbatus sholihin, ngiring dengan saleh. Dengan saleh ni ke sembahyang, niat tepun, ndek ke milu sembahyang. Ngiring modalnya ngiring. Dan berarti saya ngasa jari beres sembahyang dengan saleh, milu nek sembahyang, ndek milu sembahyang. Berwirid berzikir orang saleh, dia ndak ikut berwirid berzikir, tepu ngiring, sudah namanya ngiring. Marak penumpang. Saya jari nyopir ya sopir doang, pelungguh ya dekat pirem pokok sangiring. Modalnya nike anjing ashabul kahfi hanya suhbatus sholihin, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ahli surga berkat ngiring. Nah tiang pelungguh niat ngiring sudah sila, ngiring untuk meneruskan, menyebarkan, melestarikan ajaran agama Allah maupun ajaran sunnah-sunnah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, nike pesan wasiat lekan deside Nabi agar tiang pelungguh sami sebagai orang beriman hendak terjari dengan sak mati sesat. Nabi penyebab dengan mati sesat pertama, yafirruna minal ulama, apabila jauhan diri nelekan pengajian. Sila pelungguh-pelungguh serminan di setiap masjid, Masya Allah, malas dia mendengar pengajian lekan khotib. Apabila khotib nike menyampaikan ayat, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan hukum, kan pengajian juga namanya nike. Lagu malas mendengar dia. Nabi sebabnya dia kanggo ustaz. Ya diri khutbah lekan lain sampai nengke. Angka sila lamut ni kanggo ganti nangka pelungguh karing dari baca khutbah kan ngono. Ndak tende nganggo, ndak nyalahan lagu ndek tetau. Lagu biasa dengan sak mantu jak penteran doang kancing dengan sak main. Perasak-perasakne. Searang terdemak kemik bapak ibu, searang temu nilik dekan luik, ya Allah, syukur-syukur bau tersampian, syukur-syukur bau tutu, syukur-syukur dia terlupa ayat hadis nike, lain wibawanya, lain auranya, tatkala pelungguh berbicara sendiri atau berdua dengan berbicara di hadapan orang banyak, lain suasananya jamaah sana. Sila ada cobaan sila, okay? Cobaan pidato dengan luit. Ini pelungguh marak dengan keseterum bergigit, okay? Nah dari itulah maknanya bahwa maksud tiang adalah ndak tahu nyalahan doang. Saya jari khotib de, saya jari petugas baca khutbah kurang lebih doang sila. Arak doang tahu kurang, arak doang tahu lah lebih. Memang ya tak tepiak jari manusia, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun, rasul pun arak kekurangannya. Lamun nek pede kekurangan, hanya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang bergelar insanul kamil, manusia panjang Allah Ta'ala sak sempurna. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Bahasa tiang pelunggung ndarak lekan tek celak de sida Nabi, ndarak lekan tek peta kekurangan de sida Nabi. Lekan ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada kekurangan bagi diri Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekurangannya. Nabi-nabi yang lain arak kekurangan, banyak kekurangan nabi-nabi yang lain. Nabi Allah Adam alaihi salam, nabi kekurangannya, nabi kepelihannya, dia disuruh pergi oleh Allah lekan surga. Sila Nabi Allah Adam alaihi salam di surga tak nengentang lagu dakak ngeno tesuruh margi tesuruh lalu teusir ngeno ke bahasa kasarna isi di sida Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Nuh alaihi salam kekurangan kepelihan doa ne umat dia selaku mati. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ieu ninduan umat misi Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nenek gaji Allah Ta'ala dematik diselapung dengan sara lebawun dunia, percuma dengan arak lebawun dunia, anak cucu keturunannya gen jari dengan kafir, tidak percaya kepadamu ya Allah sebagai Tuhannya, tidak percaya kepada kaji sebagai Rasul dan utusanmu ya Allah. Dematik diselapung sila ya Allah. Ya kekurangan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Hanya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar insanul kamil, manusia panjang Allah Ta'ala, hamba Allah yang sempurna. Lamun wah kelas Nabi marak nikah, buat apa lagi kelas tiang pelunggum sami. Lamun tiang pelunggum jelas luian kurang tuah sila, luian kurang ke tiang pelunggum. Nggih, lamun desida Nabi sekedar ada sebagai pembeda mana Sayyidul Anbiya wal Mursalin dengan yang bukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sebagai pembeda mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah dengan yang lainnya. Nike sebagai sekedar sebagai pembeda. Dan salah paham, oh Nabi doang luik salah, buat apa lagi itu, bu pelonggong semele-mele gawe salah. Ndik marak ni ke maksudnya. Nggih? Tapi hikmah yang bisa tiang pelonggong sami pahami, desiden para nabi-nabi arak doang kekurangannya. Apalagi kelas khotib, apalagi sabaca khutbah, apalagi tiang, apalagi ya siapa yang tiang pelonggong sami harap doang kekurangan masing-masing. Buat narak kekurangan khotib, silahkan kembalikanlah kepada Nabi yang pernah tiang sampaikan. Silahkan para ulama-ulama saja seperti ini. Lamun Nabi marak nikah, apalagi marak ulama. Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullahu ta'ala, beliau sangat menginginkan pekayunan beliau agar beliau punya anak yang alim saleh yang meneruskan perjuangan beliau. Syekh Hasan Al-Masyad, Syekh Hasan Al-Masyad tidak memohon kepada Allah. Searan Syekh Hasan Masyad nikah ndik nunas tipa Allah Ta'ala, lamun ndik man kepenggitan muka daripada anaknya Syekh Ahmad Al-Masyad. Bilang jerak sembahyang, bilang negan nunas tipak desida Allah, lamun dek man ketempuh, lamun dek man nampak wajah muka anaknya Syekh Ahmad Al-Masyad dan al-makurlah Bapak Maulana Syekh
beliau belum mohon kepada Allah. Dan permohonannya selalu mohon lunas kepada Allah agar bija nika terjarian dengan saalim saleh agar narak jari terusan perjuangan beliau. Tapi napi yang terjadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat ngenuai dah Wafak Maulana Syekh Pekayunannya ingin punya anak yang banyak beliau, agar narak bantun beliau, tolong beliau untuk berjuang menyebarkan Al-Quran dan Al-Hadis, sampai beliau berjangkep 7 kali merari Bapak Maulana Syekh niat hajat melen luik bija, ternyata 2 tersadik bija isi Allah nopun nina. Nah, dari itulah makanya kita kembali bahawa yang sempurna hanyalah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desida Nabi bija-bija desida Nabi sak mama masing-masing beci ninggal dunia. Nabi hikmahnya agar nendarak leka netepete kekurangan desida Nabi. Lama mi enjak Nabi lagu bija enjak jari Nabi. Sehingga bijen desida Nabi masing beci-beci ninggal. Agar ndak bayar lekan manusia panjang Allah Ta'ala gan kritik dia peta kekurangannya. Desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia usia 63 tahun. Nabi hikmahnya ndak narak lekan sebinian. Istri-istri desida Nabi mengkritisi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri desida Nabi. Nabi maknanya ibu-ibu, andai desida Nabi berusia balu puluh tahun, mesti desida Nabi luwe uban, luwe rambok. Searan dengan ni lamun mama luwe rambok nada bunolok nenu. Terduga terkena jari dengan mama lamun luwe rambok tu mami tuan. Ngenok kena lamun luik rambok ni aduh terduga kena bulu mah putih tian darak balung mah dia. Angkat naik doang den kawe, apa lagi angkat diri. Terduga isik dengan ni. Lagu Arab sokok cerita hebat cerita nan. Ia terbelen si seninen, umur 55 tahun, lagu rambok pah putih, bulu berubah. Bulalun midang, jok balu nganak telu. Sering merarik dakan seumur 50 tahun. Oh, itu hebat dengan mamun. Dakan umur 55 tahun lalu midang ibu-ibu. Selain midang adalah balu anak telu. Tatkala lete midang apa unin teolok isi balu nikah gama maka narak jodoh sak lete midang adalah jenazah unin terkena. Angkat teparan jenazah kecopong putih, bulun putih, tangkung putih lete midah. Teparan almarhum. Teparan jenazah la silin. Ande me tahu angan ke si beli angan ke jo kamu dem sampai menehuni memun. Dakat putih bulung ke. Saya ini ibarat kapuk. Coba boya lulun kapuk. Kapuk memang putih kapuk lagu lulun ya tetap ngene lulun kapuk ini. Ia unin jawab bela diri menu endah ia tan umpamaan diri marak kapuk. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Desida Nabi usia 63 tahun meninggal dunia agan darak lekane tercelak si sebinian. Identiknya biasanya aglabnya saran dengan mina lamun boya mama luik rambok agak kecewa dia. Ndak sampai sebinian desida Nabi kecewa kepada desida Nabi. Itulah hikmahnya desida Nabi meninggal dalam usia 63 tahun. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila orang beriman menjauhkan diri dari pengajian, menjauhkan diri dari para ulama, para aulia, penerus perjuangan Allah, penerus perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikah sebagai penyebab utama
kharaja minad dunya min ghairi iman, dengan mika meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman alias mati sesat. Na'udzubillah. Makanya bersyukurlah pelungguh-pelungguh, setiap minggu ada pengajian pelungguh di masjid. Alhamdulillah. Tetenak keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak, mami-mami tiang, nggih. Tetenak sebinian, tetenak selakian, tetenak sai sabau tetenak untuk hadir di pengajian. Agan tendak tamu jok sahadis baru niku. Gan datang sopok masa sopok waktu elek umatku gan jauhan diri lekan pengajian. Apabila itu yang terjadi pada orang nikah, dia akan keluar dari dunia, dia akan meninggalkan dunia dalam keadaan tidak beriman. Coba pelungguh perhatikan pengajian dengan acara-acara yang lain, jauh berbeda sih. Acara-acara pengajian marak-marak ni kiu hadir 200-300 luar biasa ni ke. Coba acara sak lainah, Masya Allah, rame luar biasa. Pelungguh mengadakan acara napi misalnya di lapangan, acara perlombaan sepak bola atau acara peresian, dan mungkin 100 dengan datang, ribuan dengan datang, padahal kepeng sogol. Leman sini beli rokok, leman sini beli air ngenem, lah lagu dakak menugeger manusia panjang Allah tak. Tapi kalau pengajian, Masya Allah, berat, agak berat ya masalah. Makanya kewajiban tiang pelungguh sami sebagai orang beriman untuk kita saling mengajak, khususnya keluarga kita, khususnya suami istri, tanggung jawab tiang pelungguh sami. Mungkin tidak mampu kita ajak orang lain, minimal keluarga yang bisa, yang wajib tiang pelungguh sami ajak untuk agar jangan sampai termasuk dalam nasihat atau hadis daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in, tiang pelungguh sami selaku adalah punya tanggung jawab. Demikian juga tiang pelungguh sami semua sebagai ra'in, penanggung jawab adalah mas'ulun an ra'iyatihi. Gendetu nasin isi desida Allah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami bertanggung jawab kepada istri, suami dan istri bertanggung jawab kepada anak. Mas'ulun an ra'iyatihi, tiang pelungguh samilah nantinya yang bertanggung jawab. Apa sebab bija menendik wah bayi ngaji ni? Apa sebab seni sebini amdik wah bayi ngaji ni? Apa sebab semama menendik wah bayi hadir pengajian? Mas'ulun an ra'iyatihi, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya. Desida Nabi mengumpulkan istrinya, mengumpulkan putri-putrinya, mengumpulkan menantu-menantunya le sepotau. Setelah mengumpul, Nabi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada putri-putrinya, pesan beliau adalah bahwa yang namanya sembahyang nike kewajiban tiang pelungguh sami selaku. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, mengingatkan pesan yang ada di Al-Quran nikelah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Nabi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala adalah innas salat wa lupa la kabir, lupa yang ayatnya nih. Apa ni ayat kira-kira? Nah, makanya cerita dengan lupa, payu lupa kedah tiang ni. Ayatnya yang mengatakan bahwa lupa tiang ayatnya. Ada yang ingat?
Dan inna sholata tanha bukan. Inna sholata inha lakabiratun illa alal khashiin bukan. Dia nahi munkar wah baru. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar bukan. Lakabiratun illa alal khashiin. Dia dah nikah. Nggih. Lupa dia. Mudah-mudahan datang bareng. Nggih. Nah, jadi tatkala Sayyidina Nabi mengumpulkan keluarga-keluarganya, putri-putrinya, beliau menyampaikan bahwa inilah beratnya yang namanya sholat nikah, hingga maka hendaklah pelunggu-pelunggu nikah, anak-anakku, menantu-menantuku untuk menunaikan sholat nikah dengan penuh kesabaran. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sila. Yang kedua yang menyebabkan orang nikah su'ul khatimah atau mati sesat, ngono bahasa kasar. Yang menyebabkan orang beriman keluar atau mati dalam keadaan tidak beriman adalah jika dia tidak bertarekat atau belajar ilmu tasawuf. Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala bernasihat kepada tiang pelunggum sami, man laisa lahu hazzun min ilmil batini khifa anhu su'ul khatimah. Sai-sai ndik wah pelajari, sai-sai ndik wah aji ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu tarekat, ilmu-ilmu tasawuf. Kalau istilah hadisnya ilmu-ilmu ihsan. Khifa anhu, dikhawatirkan orang nikah ninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dikhawatirkan orang nikah dan meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Karena di dalam tasawuf diajarkan yang namanya tawakal. Di dalam tasawuf diajarkan namanya taqwallah fis sirri wal alaniyah. Di dalam tasawuflah diajarkan yang namanya ar-ruju'u ilallah. Di dalam tasawuflah diajarkan tiang pelunggum sami al-i'radu an khalqillah, seperti pengajian pada minggu-minggu yang lalu yang sudah tiang sampaikan. Taqwallah fis sirri wal alaniyah, artin ade tetap gawe perintah Allah, baik arak saksian pelunggum sami maupun darak saksian pelunggum sami. Tetap beribadah gawe perintah Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan untung maupun rugi, dalam keadaan napi pun, agar pelunggum selalu beribadah kepada Allah. Itu diajarkan dalam ilmu tasawuf. Ia pun sembahyang, ia nyari mako doang pun sembahyang. Ndik nyari mako jado, ndik ke sembahyang, ndik nyari mako nan. Nah, berarti bermasailah niki. Ciri tandanya tidak pernah mengaji ilmu tasawuf. Ar-ruju'u ilallah, segala permasalahannya dia kembalikan ke hadirat Allah. Sehat oleh ana tipa Allah, sakit oleh ana tipa Allah. Lagu apabila dengan utat kalian sehat, dia kembalikan ke dokter. Lagu utat kalian sakit, saya sintodoh sabun sumpah adalah lambah. Berong lambah ni doang sit sakit. Menuduh orang-orang yang tidak pasti, dia tidak kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nek kesehatan doang tican isi desida Allah, para nek sakit ndik tersadik ndik lekan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya keyakinannya nikah, menyebabkan orang nikah su'ul khatimah nantinya. Nah, nikahlah yang disinyalir atau dijelaskan oleh Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullah. Bukan hanya arti bertarekat, hanya wirid, tidak sebatas nikah namanya tarekat, berzikir namanya. Okay? Terkadang orang awam nikah salah mengartikan bertasawuf atau bertarekat. Pokoknya berdua tasbih tidak cukup. Ciri tanda nikah, ciri tandanya orang bertarekat pernah belajar ilmu tasawuf adalah
punya tasbih misalnya, sebagai cirinya, tandanya orang ni gemat hobi mengingat dan menyebut Allah. Dia punya amalan-amalan khusus, yang ini sekian kali, yang ini sekian ratus kali, yang ini sekian ribu kali, kaifiatnya seperti ini, ijazahnya seperti ini, ciri tandanya. Tidak semutlak hanya nike namanya orang bertarekat. Justru ngajinya yang lebih besar, yang lebih berat. Ngajinya tarekat nike lebih berat. Ilmu-ilmunya Masya Allah, seperti tawakal, seperti yang Tiang katakan tadi, taqwallah bisirri wal alaniyah, ar-ruju'u ilallah, segala permasalahannya dia kembalikan ke hadirat Allah. Saya lahir elek bawun dunia, kaji sogolekan pian ina atas dasar ridhan Allah, kaji tulak malik anang tian tanah juga atas dasar ridhonya Allah. Itulah pembahasan dalam ilmu tasawuf atau ilmu tarekat nike. Itu yang kita tidak pelajari, maka dikhawatirkan orang nike akan su'ul khatimah, kata Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Dikhawatirkan orang nike akan meninggal tanpa iman jika laisa lahu hazun min ilmil batin, jika dia tidak pernah mendengar, tidak mengamalkan ilmu batin atau ilmu tasawuf atau ilmu tarekat atau ilmu ihsan, kalau istilahnya dalam hadis Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika pelungguh mendengarkan misalnya, oh harus kita ikhlas, ilmu tasawuf lain-lain. Napi-napi terdait elek bawun dunia, sila kita ridho, kita sabar, kita ikhlas, kita tabah menerimanya. Tasawuf sudah larinya nikah. Teringat mati, terpejulu akhirat, kancing dunia, ndak dunia doang, but peta, lupa tipa akhirat, masuk dalam ilmu tasawuf. Ndak teringat nikmat Allah doang, but ingat wah lupa nikmat Allah, lagu sak sadik ternikmat iaitu desida Allah jah, lupa diri, masuk sudah dalam ilmu tasawuf niki. Belajar sudah pelunggum ilmu tasawuf niki namanya. Nggih. Pelunggum datang balik debareh napi kandut, enggak kandut endomi doang. Oleh datang balik dik neman masak, kembalikan kepada Allah Subhanahu. Ngulengan ya rezeki tersadik malam ni si Allah Taala. Enggak hanya endomi doang. Enggak tersadik rezeki di si Allah Taala malam ni hanyalah kanduk ni. Berarti pelunggum sudah mengamalkan ilmu tasawuf. Insya-Allah aman lekan suul khatimah niki. Nggih. Nah niki yang kedua. Yang pertama tadi Nabi kalau menjauhkan diri lekan pengajian. Yang kedua, kalau tidak mengamalkan ilmu ihsan, tasawuf maupun tarekat seperti yang Tiang jelaskan tadi. Yang ketiga adalah akin liwalidayhi, apabila orang ni durhaka kepada orang tuanya. Durhaka dengan tawa, durhaka ke mertuanya, durhaka ke gurunya. Alamat ciri tanda orang nike na'udzubillah dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Pelunggum yang masih orang tua, pelunggum masih mertua, sila berbaktilah kepada orang tua dan mertua. Sebagaimana halnya pelungguh berbakti ke orang tua, seperti nike juga wajibnya pelungguh sami berbakti kepada mertua. Lagu biasa dengan nina ngeno, lamun dengan nina orang tuan jak masalah berbakti, lagu mertuan jak ada lawan-lawan. Nggih? Bahaya nike ibu-ibu, pelungguh ngiran meno, itu mama jak aman papa no. Nina ingat lalu ni. Ingat lalu ni unin mentoan sak lae waktu merari inu gamak tati. Lamun nina ngeneruan jak tu lak ke pete nina jangtang tu Mataram kene le presak ngelanyat lamun ngeneruan. Ia simpiak lalu angan.
sehingga bani lawan mertuanya. Bahaya nikah jamaah sami nggih. Nentenan marak nikah. Kita bertaubat, perbaiki diri, perbaiki hati dan pikiran. Jika orang mertua pelungguh masih sehat, mertua pelungguh masih ada, sila wajib juga kita berbakti kepada mertua sebagaimana halnya wajib berbakti kepada orang tua. Kan dengan tawak tendaharan sila. Nggih? Dengan bukan orang tua nikah saja namanya orang tua pelungguh, mertua pun adalah orang tua. Jika tiang pelungguh berdurhaka kepada salah satu di antara yang tiga, man waladaka orang tua, man zawwajaka benatahu mertua, man allamaka guru-guru tiang pelungguh sami, kita durhaka kepada salah satu di antara yang tiga nikah penyebab su'ul khatimah. Na'udzubillah. Saya guru-guru ngaji pelungguh, ya harus kita berbakti. Ndek searan guru teno dosen, ndek searan guru teno tuan guru doang, tidak. Lamun tuan guru atau dosen ni kan wah penter pelungguh butajah. Tapi kalau guru ngaji, masya Allah pelungguh di alif abatasa. Tapi kalau guru-guru ngaji ni masya Allah pelungguh diajarkan nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asgari. Itu yang diajarkan oleh mereka kepada tiang pelungguh besar. Guru-guru ngaji, guru-guru TK nikalah yang masya Allah sabar, tabah dia mengajarkan tiang pelungguh sami sehingga bisa sholat, bisa berudu, ia tahu cara tegak kewajiban tipak desida Allah Subhanahu wa taala. Kan mana nikah juga namanya guru jamaah. Harus kita hormati, harus kita berbakti, harus kita hargai. Kalau pelungguh sami tidak bisa menghormati dan menghargai, berarti na'udzubillah, ciri tanda untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Pirwa nikah telu nggih. Pertama baru Nabi menjauhkan diri dari pengajian. Yang kedua, tidak mempelajari, mengamalkan ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Yang keempat adalah mudminu khamrin. Nabi artinya mudminu khamrin, masih hobi kepada hal-hal yang memabukkan, masih hobi mengkonsumsi narkoba, masih makin belum bertaubat dari minuman keras. Andikan di masa mudanya pemabuk, lagu masya Allah, ia nak jadi kadus dia bertaubat, aman. Akan tetapi wah beduen bayi masih sakit pun masih dia mengkonsumsinya, masih dia minum. Nikah yang kita khawatirkan untuk mati dalam su'ul khatimah jamaah. Lagu insyaallah le pelungguh alhamdulillah jarang kita dengar ada hal-hal samarak nikah. Kuncinya sebenarnya orang tua, kuncinya tiang pelungguh sebagai tokoh-tokoh. Insyaallah lamut tegas atau bareng-bareng ngebalak doang din bangi sila. Din rani gawe apabila RT bersuara, kades bersuara, mami-mami tiang bersuara, orang tua bersuara, selesai permasalahan. Ini sekalipun sehlekan Mekah datang pidato kena haram lagu pelungguh sadik kepeng ngombe angkut ini kan. Nggih. Nah, makanya perlu kerjasama, kita kompak, kita utuh bersama untuk selalu kita suarakan, untuk selalu kita mengingatkan jika ada keluarga, jika ada tetangga, jika ada warga yang melakukan hal-hal seperti nikah, untuk kita ingatkan. Wa ma 'alaina illal balagh. Kewajiban tiang pelungguh sami menyampaikan. Kewajiban tiang pelungguh sami mengingatkan. Pokok wah ingatan, pokok wah balak sila. Kita ingatkan dia.
ternyata masih baik gawe sampai akhir hayat, yang pelungguh bebas dari kewajiban. Yang namanya nahi mungkar, kewajiban tiang pelungguh sami. Bukan hanya kewajiban para tuan guru. Mencegah namanya kemungkaran, bukan hanya kewajiban para ustaz, para dosen, para pengajar. Selaput berdua kewajiban sila. Nika perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat yang pelunggum sami sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tiang pelunggum sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu mengajak kepada kebaikan, selalu kita mengingatkan kepada kemungkaran. Oh anak kendik tekanggo ngenu, ndik tekanggo pelit tadi, lamun ide pelit elek batur de, jemak ide pelit batur dendah. Itu juga namanya amar ma'ruf nahi mungkar namanya niki. Oh anakku rajin-rajin sekolah belajar ngaji, lamun pendek rajin ngumbe jemaah anakku. Nika juga namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Selakian pelungguh ibu-ibu malas lalu peta rezeki, pelungguh mengingatkan, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Lamun pendek rajin lalu peta rezeki ngumbe bija jari dan nika zaman kuliah, zaman sewa pondok, zaman semester, nika juga namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nangke malam Rebo tengah ngaji nang masjid, ketimbang tek momot tepu lek balin darak faedah, nika juga namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Terlalu banyak nika jamaah. Jika nika tiang pelunggum sami lakukan amar ma'ruf nahi mungkar kita lakukan, barulah tergolong menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Barulah jadi umat terbaik jika kita amalkan yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila arak disupuk dengan beriman, belum bertaubat daripada mudminu khamrin, belum bertaubat dari narkoba, belum bertaubat dari minuman keras, belum bertaubat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan orang nike akan meninggal dunia dalam keadaan tanpa iman, dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nah nike akibatnya. Wah tenasehat terdawang jamaah sami, terperingat terdawang isi desida Allah maupun desida Nabi, nika sebagai ciri, sebagai tanda Allah Ta'ala maupun desida Nabi cinta kangen tipak tiang pelunggum sami sebagai umat. Secinta-cinta sekangen-kangen ina ama tipak anakan ndek bau terbandingan kanca cinta kangen desida Nabi tipak umat. Tiang pelungguh mangkin sajari ina, tiang pelungguh sami sejak sakjari bapak, bija jarit niken den patu, kangen tak sila, kangen tak sila. Itu kelas cinta kasih sayang tiang pelunggum sami, apalagi cinta kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada tiang pelunggum sami sebagai umat. Tentu tak bisa digambarkan, dan bau terjelasan ruang cinta kangen desida Nabi tipak tiang pelunggum sami sebagai umat. Karena cinta kangen desida Nabi, ia buat nasihat, terperingat, terpesan wasiat isi desida Nabi agar tak terbaik jari dengan sak mati dalam keadaan su'ul khatimah, tak terbaik jari dengan sak ninggal dunia dalam keadaan mati sesat. Na'udzubillah. Napi yang kita hindari sak baru nika. Pertama adalah ndak terjauhan diri telekan pengajian. Sak kedua berusaha amalan-amalan ilmu-ilmu tasawuf nika.
Sakatelu berusaha berbakti kepada orang tua, mertua maupun guru, agar tendak jari dengan sak mati su'ul khatimah. Sak selanjutnya adalah berusaha lagu darak ni deriki nggih, darak ni pelungguh-pelungguh niki nggih. Lagu setuah sampean bahwa berusaha bertaubat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti yang namanya khamar niki. Yang selanjutnya yang kelima adalah as-sahiru, lamun dengan girang nyeher, dengan girang nyeher, dengan girang ngebegek, bahaya niki. Niki juga menyebabkan orang niki mati dalam keadaan tidak beriman. Seher niki ada dijelaskan dalam Quran. Wajib dipercaya tipa seher. Memang Al-Quran menjelaskan seher. Sandek kanggo adalah seher no, iya ican tersakit, iya ben temati, bukan sebab terseher pelonggoh sakit, pelonggoh mati. Sebab yang menentukan sakit, yang memutuskan sakit maupun mati Allah. Seher nike ibarat pistol, seher nike ibarat pedang. Bukan pedang yang membunuh pelonggoh, bukan pedang nike yang mencabut nyawa pelonggoh. Tidak, Allah yang mengtakdirkan pelonggoh meninggal dunia. Cuma syarat sebab pedang, syarat sebab pistol, syarat sebab lauk, syarat sebab tenggelam, syarat sebab seher, syarat sebab mencret, syarat sebab ngana. Bedakan niki. Tidak ada sampai ndik percaya tipa seher. Al-Quran menceritakan seher itu ada. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. No, wahara seher tersebut elik Quran. Nggih? Apa sandit kanggo sadu percaya? Ndek tekanggo sadu, ndek tekanggo percaya, ndek tekanggo paran seherno, ia matik pelungguh. Sak matik sak bait umur Allah syarat sebab seher. Sak ican tersakit Allah syarat sebab ndek tuah ngupi. Ndek tuah ngupi dong penang tersila. Pelungguh ndak makan, sakit temah. Saya ican tersakit Allah syarat sebab seher, syarat sebab salah makan minum, syarat sebab terlalu banyak. Jelas nih ke perbedaan yang nggih. Nah, jelas perbedaannya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi kalau pelungguh tidak percaya kepada seher, tidak boleh nih, karena Quran sudah menceritakan. Di sini Nabi sendiri yang menyeher Nabi namanya Labid, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan oleh para ahli tafsir. Nah, jadi nikalah yang kelima yang menyebabkan orang nikah menjadi mati dalam keadaan tidak beriman jika dia belum bertaubat dari seher. Bari begik, lui apa-apa jagaran sila. Seher, begik, soke, lomak, padang pekir, napi dah. Harap perombok mami tuan. Lengih salih siran, luian pana. Ha? Padang pekir ruah baru 5. Sangarat lainan, napah jagaran endah. Santet mungkin namanya juga mungkin. Nah, napi pun namanya semuanya nikah kalau belum dia bertaubat, maka dikhawatirkan kepada orang nikah untuk meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami meninggal dunia dalam keadaan iman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad abil qasimil amin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Nah meni ulin ayat nggih wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Nah iya ayat sakelupaan baru niki nggih. Allahumma barik wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.